Shalom, ada sukacita, puji Tuhan, haleluya. Jemaat House of Glory, Pondok Cabe, dan pemirsa yang mendengar firman Tuhan hari ini. Kita semua ada di rumah, kita ibadah di rumah, ya. Kita percaya Tuhan ada di rumah kita, dan kita yakin seisi rumah kita diselamatkan. Hari-hari ini dengan kondisi kita terus melawan COVID-19, begitu dengan keadaan ekonomi global, kita percaya dalam nama Tuhan Yesus semuanya pasti selesai. Kita akan meraih kemenangan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kesayang Tuhan, hari ini Minggu 12 April 2020, tidak kebetulan kita ada di hari Minggu ini, adalah hari yang sangat amat penting, yaitu Paskah. Puji Tuhan, Paskah di Keluaran 12 ayat 14. Paskah itu merupakan ketetapan Allah untuk selama-lamanya bagi bangsa Israel. Paskah itu juga adalah korban peringatan kepada bangsa Israel, mengingat apa yang Tuhan sudah buat kepada mereka, di mana bangsa Israel selama ada di Mesir hampir 400 tahun mereka diperbudak di sana, dan janji Tuhan yaitu mereka keluar dari tanah Mesir, dan itu terus menerus turun temurun sampai hari ini. Mereka selalu mengingat apa yang Tuhan sudah buat bagi mereka. Bagi kita orang percaya, Paskah bagi kita orang percaya itu semua menunjuk kepada Yesus Kristus. Di Kolose 3 ayat 16 dan 17, yaitu penebusan melalui Yesus Kristus. Penebusan melalui Yesus Kristus. Nah, ada beberapa hal yang sangat penting di mana kita bisa memperhatikan, ya, hubungan Paskah dan Yesus Kristus. Yang pertama, inti jiwa atau inti dari Paskah ini adalah apa? Kasih karunia Allah kepada bangsa Israel, di mana bukan karena bangsa Israel itu layak, tetapi karena Tuhan setia akan janjinya kepada bangsa Israel. Sekali lagi, inti jiwa Paskah bagi bangsa Israel yaitu apa? Bukan karena bangsa Israel itu disebut layak, tetapi karena Tuhan menyelamatkan bangsa Israel itu. Oleh karena Ia, Tuhan, setia akan janjinya. Dan apa pesan bagi kita hubungan ini? Yaitu apa? Kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Itu bukan karena kita yang layak untuk menerimanya itu, tetapi karena kasih karunia Allah. Efesus 2 ayat 18 berkata, Efesus 2 ayat 8 sampai 10 bilang apa? Bukan karena perbuatan kita, tetapi pemberian Allah dengan cuma-cuma. Ingat, hal yang pertama yang saya perhatikan, inti dan jiwa Paskah itu semua karena Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan, bukan perbuatan kita, tapi kemudian Allah dengan cuma-cuma. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita perhatikan bahwa darahnya itu dipercikan pada tiang pintu dan ambang atasnya. Maksudnya apa? Untuk menyelamatkan keluarga bangsa Israel dari kematian. Puji Tuhan, darah ini menunjuk kepada
kepada penumpahan darah Yesus di salib. Menunjukkan penumpahan darah Yesus di salib. Supaya apa? Menyelamatkan kita dari kematian dan dari murka Allah terhadap dosa. Karena itu saudara, Alkitab berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan. Karena itu hari-hari ini mari kita respon kasih karunia Allah. Dengan kita menerima Yesus, dengan kita percaya sungguh-sungguh, ya, dengan darah Yesus kita diselamatkan. Dan dengan darah Yesus kita menerima kehidupan kekal selama-lamanya. Hal yang ketiga untuk kita perhatikan yaitu apa? Anak domba Paskah itu adalah sebuah korban. Artinya apa? Berfungsi sebagai pengganti anak sulung. Jadi korban ini menunjuk kepada kematian Kristus sebagai ganti kematian orang percaya. Puji Tuhan. Satu-satunya. Tidak ada yang bisa menebus manusia satu dengan baik. Hanya Yesus yang bisa lakukan itu. Ya, penuh dengan kemuliaan. Dia sebagai Allah menjadi manusia. Satu-satunya. Karena itu hari-hari ini, mari kita menerima kasih karunia Allah. Kita percaya bahwa Dia satu-satunya Tuhan. Kita percaya Dia satu-satunya Allah yang menyelamatkan kita. Yang keempat, anak domba jantan yang akan disembelih haruslah tanpa cacat. Puji Tuhan. Ini melambangkan ketidakberdosaan Kristus, anak tunggal Allah yang sempurna. Ketidakberdosaan Kristus luar biasa. Dia yang tidak berdosa, dia jadi dosa karena kita. Kita yang miskin, kita diperkaya oleh Tuhan. Kita yang sakit, kita disembuhkan oleh Tuhan. Sehingga Ia menjadi sakit karena kita. Dia yang kaya penuh dengan kemuliaan, rela jadi miskin supaya kita yang kaya, kita menerima kelimpahan dari Tuhan. Satu-satu luar biasa. Yang kelima, memakan daging anak domba itu, apa artinya? Itu melambangkan pemanunggalan orang Israel dengan kematian anak domba itu. Nah, demikian kita, keikutsertaan kita dalam kematian Kristus yang menyelamatkan kita. Nah, dengan kita manunggal dengan Allah, kita menjadi satu dengan Tuhan. Alkitab berkata, Dia tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Dia. Firman tinggal dalam kita dan kita di dalam firman. Mintalah apa saja, maka kita akan menerimanya. Dan hari ini kita minta dalam nama Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ekonomi dipulihkan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, segala virus corona dalam nama Yesus itu dihancurkan. Haleluya. Nah, yang keenam, pemercikan darah pada tiang pintu dilaksanakan dengan iman yang taat. Artinya apa? Tanggapan iman mendatangkan penebusan melalui darah Kristus. Hari-hari ini Tuhan minta, jangan kita hanya banyak bicara. Tuhan minta jangan diam dengan kondisi ini, tapi Tuhan minta melangkah dengan iman. Kalau bangsa Israel tidak taat apa yang dikatakan Tuhan, untuk mereka mengoleskan, untuk mereka menaruh darah anak domba di setiap
ambang-ambang pintu, maka mereka tidak akan mengalami keselamatan. Karena mereka taat, mereka diselamatkan. Begitu juga dengan kita hari ini. Tuhan minta melangkah dengan iman. Jangan mundur, melangkah dengan iman. Jangan nyaman dengan ketakutan. Jangan nyaman dengan kepanikan. Tapi melangkah, percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Maka disitulah mujizat terjadi. Disitulah kesembuhan terjadi. Haleluya. Yang ketujuh, anak domba Paskah harus dimakan bersama dengan roti yang tidak beragi. Keluaran 12:8. Artinya ragi dalam Alkitab. Ragi dalam Alkitab itu melambangkan dosa dan pencemaran. Mari hari-hari ini kita diminta Tuhan terpisah dari dosa. Hari-hari ini Tuhan mau supaya kita terpisah dari dosa. Hidup kudus, karena itu bukan hati kita. Sekali lagi, tidak ada yang kebal dosa. Kita belum sempurna, tetapi ketika kita berbuat dosa, mari kita akui pada Tuhan. Tidak ada lagi ragi-ragi dalam hidup kita. Artinya apa? Kalau ada dosa, selesaikan kepada Tuhan. Maka Ia adalah setia adil, mengampuni segala dosa kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kamu berdoa. Jemaat yang ada di rumah dan pemirsa yang ada di rumah, dalam nama Tuhan Yesus, tambah lama tambah kuat dalam Tuhan. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus, terus melangkah dengan iman. Dengan darah Kristus, kami menerima penebusan. Dengan darah Kristus, kami diselamatkan. Dengan darah Kristus, kami memperoleh hidup kekal selamanya. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Haleluya. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan.